Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Sesudah kita mendengar renungan sebelumnya, kita akan masuk dalam contoh yang kedua, yaitu Petrus penjala ikan. Waktu Petrus alami hidup yang lebih baik, apa yang terjadi? Petrus yang tadinya penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan kalau dari penjala ikan kemudian jadi penjala udang, itu kan cuma naik sedikit. Akan tetapi kalau dari penjala ikan menjadi penjala manusia, itu baru luar biasa. Amin. Contoh yang ketiga, Kejadian 50 ayat 20 tentang Yusuf. Alkitab berkata, Yusuf punya iman, bahkan oleh imannya itu ia punya mimpi yang akan datang, bahwa ia akan menikmati hidup yang lebih baik. Dan apa yang terjadi waktu Yusuf menjalani proses demi proses. Malah ia dibenci oleh kakak-kakaknya. Bahkan kakak-kakaknya rencana akan membunuh dia, tapi puji Tuhan tidak jadi, hanya dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian Yusuf pun dijual untuk dijadikan budak. Itu pun terjadi, lalu Yusuf jadi budak di rumah Potifar. Tetapi tidak berhenti di situ, malah Yusuf kena fitnah oleh majikannya sendiri. Dan hasil ia difitnah, ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Ini memang terlalu berat. Tetapi justru di dalam penjara, Yusuf mulai dipromosikan oleh Tuhan untuk menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir sesudah Firaun. Dan setelah ia keluar dari penjara, maka apa yang telah menjadi mimpinya yang hari-hari lalu, untuk menikmati hidup yang lebih baik, itu pun terwujud karena ia menjadi Perdana Menteri. Haleluya. Sehingga firman Allah berkata dalam Kejadian 50 ayat 20 tadi, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Jadi niat jahat mereka itu berjalan dengan baik. Tipu muslihat mereka kepada Yusuf dan oleh seizin Tuhan itu pun terlaksana dengan baik. Dan Yusuf rasakan dan alami semua itu. Tetapi semua kejahatan mereka Tuhan ubah menjadi kebaikan bagi Yusuf. Dengan pendek kata, justru dengan kejahatan dan tipu muslihat membawa Yusuf ini sampai di istana Firaun. Artinya kalaupun kita alami hal-hal yang buruk, kita alami hal-hal yang menyakiti hati, hal-hal yang membuat kita menangis, bahkan sampai tidak kuat lagi menangis, atau hampir-hampir mau berontak. Tetapi selama kita masih memiliki iman dan taat kepada Tuhan, semua yang terjadi tadi, tidak ada yang tidak seizin Tuhan kalau menimpa dalam hidup kita. Amin. Dan semua yang seizin Tuhan pasti punya rencana Tuhan yang paling indah buat keluarga kita, buat pribadi kita, usaha kita, bisnis kita, karir kita, jabatan kita, dan lain sebagainya. Jadi apa yang kita tidak suka kemudian menimpa dalam hidup kita, dan yang kita tidak suka itu justru bahwa kita menikmati hidup yang lebih baik. Kenapa kita harus berontak? Kenapa kita harus marah? Bukankah sebaliknya kita harus bersyukur? Seperti kata Paulus, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki oleh Allah. Sekali lagi, menikmati hidup yang lebih baik dari hari kemarin harus memiliki iman dan taat kepada Tuhan. Dan Alkitab berkata, kita akan diberkati naik bukan turun. Dan menghindar hidup kita untuk turun, atau istilah jatuh bangun. Maka iman dan taat itu harus tahan uji. Dan untuk tahan uji itu kita akan mendengarkan di part selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.